Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan juga teman-teman yang ada di sini. Mohon izin perkenalkan, nama saya Dia Sri Wahyuni. Saya pengajar praktik di Pendidikan Guru Penggerak. Hari ini Bapak Syahrul akan mengadakan diseminasi tentang praktik baik yang sudah beliau lakukan selama mengikuti sebagai calon guru penggerak. Adapun tujuan diskusi pada hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Untuk susunan acaranya, yang pertama yaitu pengantar atau tujuan diskusi. Selanjutnya yang kedua yaitu merumuskan kalimat terumpam dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir yaitu menutup. Untuk selanjutnya, waktu akan saya berikan langsung kepada Bapak Syahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Dian Sri Wahyuni selaku guru pengajar praktek, Bapak Ibu guru pengajar SMP Malabayang Marinam. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir ya bersama-sama dalam rangka memaparkan disertasi visi prakarsa perubahan di sekolah Bapak Ibu. Hari ini kita akan melakukan diskusi Bapak Ibu ya, tugas guru penggerak. Langsung aja Bapak Ibu. Ini pembukaan sudah dibuka oleh Ibu kita guru PP. Kedua adalah tujuan diskusi sambil dirumuskan oleh beliaunya. Yang ketiga nanti kami akan merumuskan kalimat rumpang Bapak Ibu dan melihat visi sekolah kita seperti apa. Yang keempat, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi Bapak Ibu. Dan kelima, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah kita. Dan yang terakhir adalah penutup. Tujuan diskusi kita Bapak Ibu, saya di depan aja biar lebih enak. Nah ini izin itu. Melalui diskusi nanti Bapak Ibu dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan yang berpihak pada murid Bapak Ibu. Selanjutnya melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi kita dengan impian cita-cita murid dengan tepat. Terus yang ketiga melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi dengan tepat Bapak Ibu. Proses pembelajaran. Ini sebelum kita diskusi Bapak Ibu, kita lihat video ini dulu ya, biar santai.
dan cuplikan video tersebut, ya. Apa yang Bapak Ibu simpulkan dari makna dari video tersebut? Enggak, tidak. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sukmawati. Saya di sini sebagai guru bahasa Indonesia. Jadi setelah melihat cuplikan tadi atau cuplikan video beruang tadi, menurut saya dari video itu saya dapat menyimpulkan bahwa dari situ ada beruang yang berusaha untuk naik ke sebuah bukit es. Karena dia merasa bahwa saya mampu untuk naik ke bukit es itu, jadi dia dengan gampangnya atau dengan sombongnya dia bermain-main dengan apa yang dia miliki, ya, yaitu kukunya tadi. Bermain-main dengan sombong, tapi dia tidak tahu ternyata kesombongan itulah yang akan menjatuhkan dia beserta impian atau gunung tersebut. Terima kasih. Biasa. Tepuk beri aplaus Bapak Ibu untuk cerita. Luar biasa ya, ya. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang menyimpulkan lagi. Langsung dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai ibu Rima. Melihat video tadi, saya merasa bahwa beruang itu berusaha untuk menapaki bukit es tertinggi dengan palu pertama. Kemudian palunya jatuh, dia melihat apa yang ada di dalam dirinya, yaitu tangan. Kemudian dia merasa bahwa saya bisa menggapai bukit es tertinggi dengan tangan saya sendiri. Akhirnya dia senang, sampailah dia pada puncak tertinggi. Ternyata kesenangannya itu membuat dia sombong. Akhirnya dia terkena dari kesombongan itu sendiri, yaitu jatuh bersama gunungan es. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu untuk betul luar biasa ya. Mungkin ada penambahan bumi atau berdesak bumi. Kepala sekolahnya mau menambahi. Maksudnya gimana? Terima kasih atas penjelasan. Kalau pandangan saya berbeda dari dua bapak ibu itu tadi ya Pak. Ini ada seekor beruang ini memiliki alat apa adanya yang dia punya. Dan cita-citanya itu tinggi sekali. Cita-cita tinggi itu akan dia peroleh dengan alat yang dia punya. Karena nggak mungkin sebuah cita-cita tanpa diraih tanpa alat. Nah, karena sudah bawa alat yang dia punya, walaupun menggapai alatnya juga susah, harus loncat-loncat juga. Setelah dia langsung jalan menuju gunung es itu, dia berusaha sekuat tenaga, karena usaha itu adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan. Setelah dia berusaha semaksimal mungkin, ternyata takdir berbicara lain. Alat itu jatuh dan tidak mungkin diambil karena sudah ke jurang. Tapi ini para orang-orang bilang tiada akal atau tambun jadi. Dia melihat yang dia punya akal, tetap dia gigih berjuang, tetap berjuang dan harus berjuang untuk mencapai cita itu. Dan mirisnya adalah ternyata di sana perjuangan yang sia-sia, walaupun sudah nyampe puncak, ternyata gunung es itu harus jatuh. Tapi tetap yang kita ambil contoh adalah untuk mencapai sebuah cita-cita, kita perlu usaha dan juga perlu media. Seperti itu. Biasa, betul kan? Betul ini Bapak Ibu. Luar biasa ya. Sekarang dari saya Bapak Ibu, saya juga menanggapi di berbagai kali batas sekolah kita Bapak Ibu. Beruang itu luar biasa, dia memiliki tujuannya jelas Bapak Ibu untuk menaiki katanya gunung cinta, gunung es. Ya, dia punya cita-cita seorang guru, dia mau ngajar, dia pasti dia mempunyai metode dan metode pembelajaran yang dia kuasai. Medianya di bawah semuanya untuk mencapai tujuan naik ke atas itu Bapak Ibu. Ya, ini saya ibaratkan dengan guru seorang beruang tadi. Setelah nyampe perlengkapan disiapkan, metode bekal dan semuanya disiapkan Bapak Ibu. Di waktu masuk kelas, waktu bertemu sama anak dia mempunyai tujuan. Saya berkepingin tujuan anak ini seperti ini, seperti ini, seperti ini.
Ternyata Bapak Ibu media dan pembelajaran tidak sesuai Bapak Ibu, tidak sesuai dengan karakteristik terkebutuhan peserta didik. Ya, ini gambaran dari saya untuk SMP Kuala Baya Karina. Ya, sehingga apa? Ternyata setiap Bapak Ibu guru itu mempunyai keunikan dan bakat masing-masing. Bapak Ibu jangan terlalu, oh saya nggak mampu di sini, oh saya kalah sama ini, oh saya guru yang nggak mau belajar dan sebagainya. Manusia, Bapak Ibu dilahirkan itu adalah sebagai pemimpin Bapak Ibu. Sedangkan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, seperti buruan, kelebihannya dia tidak menyadari dia punya kuku yang panjang untuk memanjat tebing es tadi. Ternyata dengan kukunya, dengan kepercayaannya diri, dengan bakatnya dia bisa mencapai tujuan. Ya, awalnya memang susah tujuannya. Ya, tujuan pertama dia jatuh, tujuan kedua esnya juga mau patah, dan tujuan ketiga saya ibaratkan berhasil Bapak Ibu. Tujuan es yang besar tadi sampai terjatuh semuanya tujuan esnya. Itu dari saya Bapak Ibu. Ya, semuanya luar biasa ya. Semoga itu bisa diterapkan di sekolah kita Bapak Ibu. Setiap individu Bapak Ibu guru itu mempunyai keunikan, mempunyai bakat. Ya, bakat itu Bapak Ibu yang diperlukan untuk menjadikan peserta didik kita menjadi anak-anak yang unggul nantinya di sekolah kita ya. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu merumuskan kalimat rumpang dan kalimat visi sekolah kita. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid kita Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu kita diskusi bersama. Kita ini, ya saya di sini 18 tahun. Kita ini memimpikan murid seperti apa sih? Bumi di sini berapa tahun Bumi? Nah, memimpikan murid seperti apa sih Bumi itu dari awal sudah di sini sampai sekarang? SMP Baya Karina. Mohon maaf Bumi ya, ini dibagikan Bu kita. Nah, sambil ditulis nanti yang lainnya nanti kita tempelkan Bapak Ibu sesuai dengan warnanya ya Bapak Ibu ya. Jangan tempel nanti di sana sambil Bumi bercerita dulu. Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Visi yang saya bangun selama ini yang pertama adalah berakhlak. Berakhlak itu saya kepingin siswa-siswi kita yang notabene pinggiran UNEN itu menjadi siswa yang memiliki ketaatan dalam beribadah, baik itu agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, Katolik. Tapi kebetulan yang Buddha nggak pernah ada ya menurut saya. Nah, kalau sudah siswa-siswi kita itu melaksanakan agama sesuai dengan ajarannya, maka outputnya adalah akhlak yang baik. Karena sudah menjalankan sholat, membaca Al-Quran, isinya sudah dipaham, menghormati Bapak Ibu guru. Nah, output akhlaknya itu yang akan baik. Sehingga baik tidak hanya di sekolah. Sopan terhadap Bapak Ibu guru, suka membantu, di rumah juga begitu, tawadhu, nggak pernah marah sama orang tua, nggak pernah berbicara kotor. Itu untuk berakhlak, bertakwa. Kemudian selanjutnya, kalau sudah bertakwa, anak itu saya kepingin kreatif. Jadi kreatif itu mereka melihat sesuatu, walaupun berupa gundukan sampah, tapi sampah itu bisa diolah menjadi emas. Loh, anak SMP apakah bisa? Alhamdulillah kemarin ternyata sudah kita buktikan dengan adanya dari apa itu Bu? Mana sih? Si Antarto. Nah, dan juga P5 yang sudah kita laksanakan, ternyata anak-anak kita juga kreatif. Dari sini kita asah. Sehingga saya kepingin anak output dari SMP Kuala Baya Karina adalah itu tadi yang pertama bertakwa, kemudian kreatif. Selanjutnya berbudaya. Anak ini bisa bergaul dengan siapapun. Kalau dia bergaul dengan anak-anak orang kaya, dia bisa menempatkan diri. Kalau dia posisinya orang kaya, dia tidak menyombongkan diri. Kemudian dalam berbicara juga tidak berlebihan. Ini berbudaya dan bisa ngomong dengan santun, tidak ada kata sombong, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, bisa mengendalikan diri. Ini yang saya harapkan.
itulah nanti output dari SMP Kemang Bayangkara Surabaya. Terima kasih luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bumi. Lanjut Bapak Ibu ya. Kita ini percaya Bapak Ibu, setiap murid kita ini kan unik Bapak Ibu, mempunyai bakat dan kelebihan masing-masing. Kita percaya bahwa murid kita adalah bagaimana menurut Bu Desa. Murid kita ini bagaimana Bu Desa di SMP Kemang Bayangkara. Monggo Bu Desa. Bisa ditempelkan Bapak Ibu di evaluasi kita. Menurut saya di murid Kemang Bayangkara nanti ini itu memiliki karakter dan keunikan dari masing-masing peserta didik. Jadi tidak sama. Jadi keunikannya itu ada yang gimana, terus kalau karakternya itu karakter peserta didik itu juga berbeda satu sama yang lain. Iya, terima kasih banyak. Tepuk tangan, berilah pula Bapak Ibu untuk berdoa. Luar biasa ya. Ini benar. Di sekolah kita ini kita mengutamakan apa benar? Bisa kasihkan benar. Di sekolah kita ini kita mengutamakan apa? Di sekolah kita, saya ingin di sekolah kita itu mengutamakan pendidikan karakter siswa agar tumbuh menjadi generasi emas berakhlakul karimah. Iya, luar biasa benar ya. Kita kepinginnya mengutamakan pendidikan karakter Bapak Ibu ya. Karena pendidikan karakter ini penting sekali baik di sekolah maupun di lingkungan kita Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa gimana ini kita jawabnya. Boleh sebentar ya. Iya, oh betul ini. Gimana ini? Murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa gimana ini? Sadar atau tidak sadar murid kita? Gimana? Kalau menurut saya selama mengajar di sini, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu kekurangan. Dalam arti apa ya? Kan karena kehidupan mereka itu di bawah standar mereka. Tapi mereka itu kreatif. Kreativitasnya tinggi. Makanya saya suka. Makanya saya suka melihat anak-anak itu dikasih tugas, langsung mereka bisa mengkreatifkan sesuai imajinasi mereka. Sesuai dengan mapelnya Bu Lili ya. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Lili Bapak Ibu, kasih aplaus. Sambil dipasang Bapak Ibu di sana. Oke. Nah, jawabannya. Ini Bu Bu Mary. Bu Mary, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa Bu? Yakin untuk gimana Bu? Ini masalah peserta didik Bu Lili. Bu Mary. Ya, kalau kita warga di sekolah ini yakin untuk mempunyai murid yang kreatif inovatif, dan bisa menghormati Bapak Ibu guru. Ya, saya sepakat ini, sepakat ya. Oke, terima kasih banyak Bu Lili. Nah, Bu Mary, tepuk tangan untuk Bu Mary. Nah, silakan Bapak Ibu dibantu ya pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu mengisi, nanti Bapak Ibu pasang di sana. Ya. Pasang di sana aja. Kita keluarga di sekolah ini paham ya bahwa gimana Bu Putri, gimana Putri? Ini guru BP, guru senior kita ini Bu. Berapa tahun Putri di sini? 33 tahun Bu. Kita ada keluarga di sekolah ini ya paham bahwa kita sebagai warga sekolah ini kita paham bahwa keadaan dan situasi siswa kita ini yang masih banyak harus dibina, yang masih banyak harus dibimbing, yang harus banyak diberi pengertian yang seluas-luasnya. Karena anak didik kita ini rata-rata memang kondisi orang tua yang di bawah kemampuan sangat kurang, sehingga dalam pendidikan di rumah mungkin sangat kurang sekali, maka di sekolah perlu kita
diantaranya moral dan budi pekertinya. Ya, luar biasa. Terima kasih. Luar biasa itu tangan Putri. Kita doakan Bapak Ibu ya. Anak di sekolah kita ini, kita sebagai guru ini berhak untuk membimbing katanya Putri, betul ya. Menuntut Bapak Ibu, menuntut dia sesuai dengan kodratnya, yang sesuai dengan bakat dan minatnya dia Bapak Ibu. Kita jadi guru matematika yang berusaha di depan, kita nggak bisa memaksa anak untuk bisa belajar matematika Bapak Ibu. Mungkin katanya guru ini bakatnya berbeda-beda, ya diajari matematika susah Pak dia, terus diajari seni budaya kok aktif. Memang metode dan modelnya berbeda-beda, bakatnya berbeda-beda Bapak Ibu, mungkin itu. Lanjutnya Bapak Ibu, ini kesimpulan kalimat rumpang Bapak Ibu ya. Kalimat rumpang yang kita isi merupakan impian kita semuanya Bapak Ibu. Itu adalah kita semuanya terhadap murid kita di SMP Kemala Bayangkari 6. Banyak sekali nilai-nilai positif apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari Bu Umi sampai Putri, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Visi sekolah kita Bapak Ibu itu bertakwa, kreatif, berbudaya. Bapak Ibu pasti sudah tahu semuanya, bertakwa, kreatif, dan berbudaya Bapak Ibu. Visi yang diharapkan itu oleh Merdeka Belajar ini Bapak Ibu itu harus sesuai dengan pelajaran Pancasila. Bapak Ibu sudah memahami pelajaran Pancasila yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkelindikan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis, dan mandiri Bapak Ibu. Saya tanya ini Bapak Ibu, apa visi kita ada di sana? Ada ya Bu ya? Ada ya. Visi kita tadi Bapak Ibu bertakwa. Bertakwa ini bisa masuk di beriman dan bertakwa Bapak Ibu ya. Terus yang kedua kreatif. Kreatif ini ada Bapak Ibu ya. Benar kreatif sendiri bisa benar kritis Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat berbudaya, ikutnya mana Bapak Ibu berbudaya? Berkelindikan global bisa Bapak Ibu, gotong royong, mandiri juga bisa ya. Karena berbudaya itu adalah kegiatan yang sehari-hari Bapak Ibu yang akan jadikan menjadi budaya sama anak-anak. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras Bapak Ibu dengan cita-cita kita ya untuk murid kita di SMP Kemala Bayangkari 6? Monggo, Bu Cinta. Gimana Bu Cinta? Sudah sesuai nggak visi kita? Bertakwa, kreatif, berbudaya. Menurut saya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid kita? Kalau menurut saya, iya, sudah sangat-sangat selaras, karena itu juga sebagian dari impian kita bahwa kita menginginkan siswa yang kreatif, aktif, dan berkreasi dan berbudaya. Jadi menurut saya sudah selaras. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Cinta. Sudah sesuai ya Bapak Ibu. Ada yang jawab Bapak Ibu tidak sesuai? Oh enggak. Sebelum saya teruskan, mungkin ada yang tidak sesuai Bapak Ibu. Sepakat Bapak Ibu? Sesuai? Sepakat ya, sesuai. Selanjutnya Bapak Ibu, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan Bapak Ibu dari visi sekolah kita? Ya, jika iya apa saja setelah Bapak Ibu mengetahui profil pelajar Pancasila, setelah kita mengalami diskusi tadi, monggo silakan Bapak Ibu. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Sepakat Bapak Ibu? Tidak ada ya? Tidak ada, sudah sesuai. Umi bagaimana kurikulum? Sudah masuk semuanya ya, alhamdulillah. Kita sepakati bersama Bapak Ibu, kita sudah sesuai. Karena menurut saya pribadi sih sesuai dengan karakteristik peserta didik ya. Pertama bertakwa, kegiatan bertakwa sudah banyak di sekolah kita. Kita sudah mengadakan sholat berjamaah, sudah sholat duha, istighosah setiap hari Kamis dan sebagainya ya. Kunjungan kegiatan ke Wali Songo dan sebagainya, kemudian apel. Ya, kreatif, anak kita sudah kreatif Bapak Ibu, sudah di IG itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari P5 ya dan sebagainya, dari pramuka juga. Terus apa yang lain berbudaya. Berbudaya saya kira sudah ada Bapak Ibu ya.
kegiatan berbudaya dengan sopan santun anak-anak, saling kepada bapak ibu guru, ya adanya apel pagi itu secara tidak langsung akan menjadi budaya ya yang diterapkan ke sekolah kita bapak ibu. Selanjutnya bapak ibu, kesimpulan dari visi kita ya bertakwa, kreatif dan berbudaya, maka visi kita ini adalah awal suatu usaha kita bapak ibu ya sekolah untuk mencapai tujuannya bapak ibu. Visi akan memberikan arah dan tujuan yang akan memotivasi kita bapak ibu untuk mencapai perubahan yang akan kita rencanakan ke depannya bapak ibu. Sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua bapak ibu, apakah sudah menyampaikan visi yang dirumuskan tersebut bapak ibu? Guru masuk tepat waktu, bagaimana bapak ibu? Ini sepakat gak ya? Guru harus bisa menjadi masuk tepat waktu bapak ibu. Kita mau dicontoh anak-anak, tapi bapak ibu tidak mau datang tepat waktu. Anak-anak datang sekolah ini jam 7 ya, gitu ya. Ya anak-anak sudah baris. Gurunya dulu jam berapa ini? Jam 30. Loh katanya jam 7 kan gitu bapak ibu ya. Terus ramah kepada anak bapak ibu. Ya anak ini kan butuh tuntunan dari kita bapak ibu. Kita harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak ya. Seperti kemarin bapak ibu kepala sekolah sudah saya kasih contoh beberapa. Saya memberikan pelayanan yang ramah kepada anak, masalah pendaftaran PPDB bapak ibu. Mungkin bapak ibu guru sudah paham semuanya, yang menyimak juga ya, bukan bapak ibu guru semuanya yang ngasih contoh yang baik. Saya juga mau ngasih contoh yang lain, apalagi saya kalau guru penggerak harus bisa menginspirasi bapak ibu guru semuanya di sini. Itu bapak ibu ya, mengajar dengan menyenangkan. Gimana bisa kalau kita mengajar menyenangkan kan? Mengajar menyenangkan bapak ibu, kedatangan kita akan dinanti-nantikan oleh seorang anak di sekolah. Ada nggak bapak ibu yang dinanti-nantikan? Ada nggak di sini? Ada nggak? Kadang-kadang gini bu, ketua kelas dimarahi. Jemput anak gurunya di ruang guru, jamnya sudah habis, kan sudah ada berbunyi jam. Nggak usah dijemput, disini aja santai gitu ya. Beda lagi sama anak-anak ya. Anak-anak pernah bu, anak yang dijemput di ruangan guru itu ya ada 3, ada 4, dirindukan kedatangannya. Kita berharap semuanya bapak ibu kita menjadi guru yang akan dirindukan kedatangan kita di ruang kelas ini bapak ibu ya. Terus yang kedua bapak ibu, orang tua yang berbapaknya anak belajar. Masih ada bapak ibu ya orang tua yang masih peduli dengan belajarnya anak-anak. Ini ya seperti orang tua yang manda juga, yang garjun juga, yang menanyakan apa raportnya waktu bapak ibu pembagian rapor juga beliau datang dan sebagainya bapak ibu. Guru-guru yang disiplin sopan terhadap guru. Ini PR kita bapak ibu, PR kita di sini nih selama 18 tahun di sini. Saya gak mungkin anak kita ini sukses di materi saja bapak ibu ya, tapi keluar di banyak kalian itu mempunyai adab. Nah, cita-cita saya di sini anak-anak itu mempunyai adab, budi pekerti bapak ibu. Ya ilmu bisa dia dapatkan di berbagai media sosial dan sebagainya. Adab tapi itu yang utama. Jangan mengejar ilmu dulu bapak ibu, ada filosofi, tapi kita harus mempunyai adab dulu baru mengejar ilmu. Semoga ini dapat diterapkan oleh guru kita di SMP Kepala Banyak Karina sama murid-murid kita bapak ibu ya. Ini impian saya di SMP Kepala Banyak Karina. Selanjutnya bapak ibu, diskusi kita selanjutnya adalah prakarsa perubahan. Perubahan apa yang dapat dilakukan bapak ibu untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi kita yang tadi bapak ibu ya. Ini apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini bapak ibu? Bagaimana rancangan dan waktunya? Gimana Bu Umi? Yang dilakukan Bumi untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan untuk visi kita ini. Terima kasih. Rancangan yang kita lakukan adalah yang pertama, karena kita sudah membudayakan untuk yang bertakwa ya, sudah membudayakan untuk sholat duha, kemudian libur berjamaah, maka rancangan kedepannya ada tambahan
untuk tahfidz Al-Quran juz 30 bagi yang beragama Islam. Kemudian bagi yang Muslim, karena sekarang ini yang beragama Muslim Kristen, maka nanti siswa yang beragama Kristen bisa memahami Alkitab dengan lebih baik lagi. Karena yang sudah kita lakukan selama ini untuk tahfidz Al-Quran juz 30 masih kurang maksimal, hanya dari beberapa siswa saja, Bapak. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan kreatif, nanti kita harapkan yang pertama memang Bapak Ibu gurunya harus kreatif dulu, terutama mendesain kelas agar siswa itu kondusif, suasana tidak ramai, siswa bisa memperhatikan dengan sesama, dan siswa bisa mencari sumber-sumber ilmu dengan baik. Begitu. Kalau gurunya sudah kreatif untuk memberikan metode pembelajaran, maka siswa akan nyaman, akan senang. Kalau sudah siswa yang senang, maka mereka akan kreatif karena memunculkan ide-ide baru. Jadi guru bisa memberikan rangsangan kepada para siswa. Apa yang harus kita lakukan pada pagi ini? Apa yang kita butuhkan dalam pembelajaran hari ini? Nah, kalau memang anak-anak sudah tahu tujuan pembelajaran kita, maka anak akan maksimal untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian dari situ maka akan ada kreatif dari siswa untuk memunculkan ide-ide baru dan menampilkan lewat kemarin sudah kita coba, mereka memunculkan idenya mencari dari internet, kemudian ditulis dalam bentuk PowerPoint, dan akhirnya anak-anak kita mampu mempresentasikan dengan baik. Itu sudah saya satu bentuk kreatif. Dan selanjutnya nanti Bapak akan rancangan selanjutnya akan membimbing kami semua dan siswa-siswa untuk belajar tanpa Bapak. Selanjutnya yang berkait dengan budaya, kita sebagai tenaga pendidik harus berbudaya dulu. Berbudaya kita sejak dulu kita sudah menyampaikan 7S itu. Dan itu kalau dilakukan dengan baik, maka anak-anak kita juga akan mengikuti dengan baik. Nah, rancangan kedepannya adalah membuat bagaimana memberikan contoh karakter yang baik, terutama kepada tenaga pendidik, baru kepada peserta didik. Terima kasih. Luar biasa ya, sangat inspirasi sekali yang disampaikan oleh Bu Umi ya. Saya juga memimpikan hal-hal seperti itu Bu Umi ya di sini. Saya sebagai guru termuda ya, ada kepala sekolah usia berapa itu, waktunya saya bermain nggak bisa bermain Bu. Waktunya saya berkumpul tidak bisa berkumpul. Saya harus bisa mendewasakan diri pada waktu, kalau karakternya nggak dewasa karakter saya. Saya harus belajar ini, belajar itu, belajar apa yang dipelajari. Ya masa anak-anaknya remajanya pun hilang. Juga sama Bu, saya juga nangis kalau memimpikan anak-anak yang nggak sopan sama guru itu di rumah itu sampai terbawa, terngiang-ngiang. Kok bisa anak ini nggak sopan sama bapak ibu guru dan sebagainya. Kembali lagi kepada orang tuanya memang tidak diperhatikan. Ada anak-anak seperti apa itu kemarin yang kecelakaan, sama Bu. Nabil itu saya kasihan sekali sama Nabil itu, dari kakak kecil sekali, orang tua tak ada, orang tuanya kerja di luar. Dia sebenarnya butuh kasih sayang seorang ibu, ya. Dia butuh diperhatikan oleh kita semuanya, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menduduki, kok nakal, wis nakal dan nakal, tempel nakal, kasihan tuh anak kita. Mungkin dia bisa berubah, ya. Itu tugas guru ini tugas guru, Bu. Tugas guru itu mengutamakan peserta didik, Bapak Ibu ya. Nah itu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita. Bunur sebagai wali kelas tahun 8, kolaborasinya dengan wali murid bagaimana Bunur? Visi kita nanti bertakwa, kreatif dan berbudaya. Mungkin bisa disampaikan Bunur dengan orang tua bagaimana selama ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin kalau pendapat saya Bapak, kita harus melakukan kolaborasi dengan wali murid itu dalam mewujudkan visi sekolah bertakwa, kreatif, berbudaya. Tentunya pertama dengan melakukan kegiatan rapat wali murid. Di dalam rapat wali murid kita akan
mengeserkan semua kegiatan yang kita lakukan. Itu disetujui apa tidak. Jadi mulai dari awal bulan, misalnya kita melakukan kegiatan, kita buatkan Excel, dimulai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, kita mengadakan kegiatan istighosah. Jadi seperti kayak jadwal rencana kegiatan sekolah. Jadi kita harus mengeluarkan kepada wali murid bahwa setiap ada kegiatan wali murid harus tahu. Jadi tidak mendadak. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, luar biasa disampaikan Gubernur. Walaupun kegiatan kita ini kan sudah di-share melalui media sosial ya. Kadang orang tua kita kan ada acuh ya. Kegiatan apa ini ya? Di-like, like-nya aja nggak ada yang like-kan gitu ya. Itu sebenarnya kita sudah berupaya walaupun jadwalnya tidak tersampaikan secara detail, tapi program-program yang disampaikan Pak Jaka itu per minggu kegiatan ekstra itu tetap disampaikan ya. Dan luar biasa, terima kasih Gubernur sebagai wali orang tua. Ya sekarang yang dilakukan kepala sekolah ini, saya sendiri Bapak Ibu ya, masalah visi tersebut saya sebagai kepala sekolah GP ini sebelumnya sudah saya merealisasikan ya, kolaborasi dengan guru, orang tua pastinya ya, dan anak-anak ya. Dengan adanya itu saya bisa memberikan sarana-prasarana ya yang luar biasa ini, swasta ya, walaupun tidak bisa dipakai hasilnya ya, kolaborasi dengan orang tua juga sampai berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait Bapak Ibu yang untuk mewujudkan visi seperti yang bangku-bangku ini saya minta ke Pelindo Ibu ya, ini hasilnya Pelindo kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang wali murid. Ekstrakurikuler juga sudah kita tambahkan 9 ekstrakurikuler untuk menampung bakat dan minatnya peserta didik itu Bapak Ibu ya, sudah kami lakukan untuk mewujudkan visi bertakwa, kreatif dan berdaya di SMP Kemana Bayangkarinya. Selanjutnya Bapak Ibu, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah ini dapat tercapai Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu kepingin visi seperti apa coba? Guru besar, ini guru senior dulu ini yang paham sekolahan. Menurut guru besar bagaimana ini? Bentuk kegiatan seperti apa sih yang kepingin dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi itu tercapai Bu? Kepingin seperti apa? Kegiatan yang dilaksanakan di sekolah itu harus orang tua tahu kan ya, terutama untuk kegiatan P5 Ya. P5, jadi siswa itu kalau mengadakan P5 ada kegiatan harus ada dokumentasi, harus dikirim ke komite grup atau orang tua bahwa kegiatan yang dilaksanakan di sekolah itu betul-betul dilaksanakan di sekolah, biar orang tua tahu oh begini kegiatan yang ada di sekolah. P5 itu betul-betul dilaksanakan. Jadi orang tua percaya dengan sekolah kita. Iya, luar biasa, besar. Tepuk tangan untuk besar semuanya. Cukup Bapak Ibu, mungkin ada yang nambahin lagi kegiatan seperti apa? Tidak ada ya? Bumi menambahi, silakan. Terima kasih atas waktunya. Yang disampaikan Bu Ustaz sudah kami lakukan ketika rapat wali murid, baik itu ketika silaturahim maupun forum pengambilan rapor. Jadi sebelum pelaksanaan P5, kami sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu putra putri penjenengan untuk bulan ini temanya ini, nanti yang dilakukan ini, mohon dukungan penjenengan. Kemudian hasilnya nanti bisa dilihat ketika Bapak Ibu mengambil rapor di sekolah. Jadi sudah kami sampaikan. Kemudian yang kedua, kegiatan kita adalah tidak kalahnya dengan kita membagi takjil pada masyarakat ketika bulan Ramadan. Kita selalu melibatkan orang tua dan juga sivitas akademika sekolah kita, begitu Bapak. Sehingga itu pun yang bagus sekali. Kemudian Jum'ah berkah. Kadang-kadang ini pernah kita lakukan Ibu, Jum'ah berkah. Kalau sebulan sekali terlalu capek anak-anak, kasihan orang tua. Jadi 3 bulan sekali bisa berkala begitu. Kalau beberapa tahun kemarin itu tiap
Oh, tiap Jumat. Nah, sekarang saya mohon ke Bapak, dengan tiap Jumat Bapak kasihan nanti kalau urut mengeluh. Itu salah satu kegiatan kita yang berkaitan dengan orang tua. Kemudian jika ada lomba keluar, misalnya ada kompetensi olahraga ataupun pramuka, kita selalu memberikan informasi kepada kedua orang tua mereka, minta persetujuan dan minta dukungan. Dan ini orang tua punya tahu. Beberapa piala yang kita peroleh selama ini membanggakan orang tua mereka, sehingga ada yang anak-anaknya semua disekolahkan di sini, tidak ke negeri, Bapak Ibu, itu ya, ibu-ibu yang baru kan belum tahu gitu. Jadi anak-anak seperti itu, kakak-kakaknya di sini, maka adik-adiknya juga di sini, karena tahu ya kita banyak, dan mereka walaupun IQ-nya dalam ilmu pengetahuan nggak seberapa mampu, tapi dari motoriknya karena berkat latihan yang luar biasa hebat dan dicontohkan oleh Bapak Kepala Sekolah kita ini, rasanya anak semangat dan selalu luar biasa, bahkan juara umum seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, nah ini apa saja langkah konkret yang akan kita lakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini, Bapak Ibu. Bagaimana rancangannya dan waktunya? Monggo Bu Sinta. Nah, Bu Sinta ini gimana Bu Sinta? Ini luar biasa nih. Ya, apa saja langkah konkret yang akan kita lakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Ya, bagaimana rancangannya dan waktunya? Kalau menurut saya, untuk langkah yang pertama yaitu sering mengikuti seminar-seminar atau sosialisasi yang diadakan untuk menambah ilmu tentang peserta didik kita yang sangat luar biasa. Ya. Jadi kita bisa memahami dari sudut pandang peserta didik bahwasanya peserta didik itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dan bermacam-macam, sehingga saat kita mengajar kita bisa menyesuaikan cara mengajar kita dengan siswa, dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Ya, luar biasa, terima kasih. Tapi saya juga akan menjawab hal ini ya, kalau berdebat ya, ini sudah kita lakukan Ibu di sekolah kami sebagai tidak karena tujuan guru penggerak ada di sini tidak, tapi untuk memperkasa perubahan yang di sekolah. Yang pertama kali kita mengadakan kerjasama dengan siapa Bu? Itu Bu kemarin yang di Pandaan 2 bulan yang lalu. Apokari Bu, Pokariswi, kita itu sudah perubahan Bapak Ibu. Kemarin kita juga mendatangkan narasumber penanganan sosialisasi narkoba dari BNN Bapak Ibu ya, itu biar anak tidak jenuh juga. Terus hari ini juga untuk Bapak Ibu gurunya sosialisasi dan bimbingan teknis pendidikan inklusif. Semuanya di sekolah sebenarnya sudah kita kerjakan Bapak Ibu. Ya, perubahan-perubahan ini semoga ini berdampak baik. Anak-anak juga mendatangkan sponsor Bu. Kemarin dari Siantar Top datang kemarin kegiatan lomba, juga ada pialanya Bu kegiatan di sekolah. Nah, itu merupakan prakarsa perubahan Bapak Ibu di sekolah kami. Sekolah kita tidak diam, hanya mengajar saja tidak, tapi Bapak Ibu guru juga mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis. Saya sendiri sebagai sekretaris juga MKKI juga mengadakan kerjasama dengan ITS Bu. Saya sendiri yang akan diwakili oleh Bu Desa, ya kegiatan ITS, kegiatan untuk perpustakaan, lab sudah semuanya Bu. Kita kerjasama dengan Universitas Widya Mandala. Saya juga prakarsa perubahan di Widya Mandala sama ITS juga Bu. Ya, untuk guru-guru yang ada di wilayah Surabaya Utara, bukan sekolah Bayangkarinan saja, semuanya nanti akan bergilir Bapak Ibu ya. Nah, itu. Selanjutnya Bapak Ibu, kesimpulan Bapak Ibu ya. Dalam upaya untuk meningkatkan dan menumbuhkan kedisiplinan Bapak Ibu, karakter positif siswa di SMP Menala Bayangkarinan serta dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa, perlu dirancang program yang berpihak pada murid Bapak Ibu. Jangan lupa pembelajaran kita harus berpihak pada murid. Jangan sekarang PDW Bapak Ibu guru ya, gak ngerti karakter peserta didik. Nabil model mono, jadi pelajaran kayak gitu. Ya, kita harus berpihak pada
kepada murid harus ngerti kondisi muridnya itu mau atau tidak. Gak semuanya dikasih foto mau bu. Ya rawon loh, pas sekolah dikasih rawon gak bisa punya makan rawon. Gak semuanya begitu. Gak semua orang suka soto, suka bakso dan sebagainya. Kita harus tahu karakter anak-anak berbeda-beda Bapak Ibu. Walaupun saya sebagai kepala sekolah di sini saya juga begitu sama apa yang disampaikan anak-anak. Dulu suka ukur sama anak-anak kan sudah tahu yang dulu jadi sementara kita bu. Kita rubah pembelajaran kita Bapak Ibu keberpihak pada murid. Yang murid kita butuh kedatangan kita Bapak Ibu, butuh kedatangan tepat waktu kita. Ya, dia tadi Bapak Ibu menjawab ya. Anak-anak butuh bimbingan, ya, bimbingan dari kita semuanya. Kita ini harus menuntut yang anak-anak yang baik dia, sesuai kodratnya dia, Bapak Ibu, sesuai dengan bakat dan minatnya dia. Ya, Bapak Ibu juga saya sampaikan beberapa kali dia apel pagi anak-anak. Saya nggak membutuhkan anak siswa yang pintar, gitu ya. Tapi saya membutuhkan anak yang punya beradab, akhlak yang baik. Sudah saya kasih cara 9 ekstrakurikuler mulai dari panahan, drum band. Itu ekstrakurikuler mahal sekali Bapak Ibu. Ya, panahan juga ada drum band, pramuka kegiatan wajib Bapak Ibu semua 9 ekskul. Ya, ini saya tetap sabar Bapak Ibu walaupun tidak keluar atlet-atlet dari kita, tapi suatu saat akan keluar ya bibit-bibit atlet dari sekolah kita. Mungkin itu dengan kesabaran kita Bapak Ibu ya. Nah itu dan mengutamakan penerapan budaya yang positif Bapak Ibu demi tercapainya prakarsa perubahan yang sejalan dengan visi kita Bapak Ibu di sekolah kita Bapak Ibu. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir di sini, sudah memperkasai perubahan yang ada di sekolah kita. Kita bersama-sama Bapak Ibu tidak sendiri. Ya semua amal yang jenengan lakukan itu merupakan amal ibadah kita Bapak Ibu yang akan nanti kita dapatkan di akhirat nanti. Jika Bapak Ibu adalah sabar ya. Jangan melihat gaji yang kecil Bapak Ibu, karena itu adalah risiko dari tugas kita seorang guru. Kita harus menuntut yang lebih baik untuk mengajarkan anak. Insya Allah rezeki kita ada di jalan lain Bapak Ibu, mungkin tidak di sini, ya tak juga di luar dan sebagainya. Dari suami kita diberi kesehatan, ya dari rezeki dari suami kita, anak-anak kita semuanya Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu mari kita tergerak Bapak Ibu, tergerak hati kita semuanya di SMP Kepala Bayang Kalingan untuk melakukan perubahan yang positif Bapak Ibu. Dan mari kita ajak Bapak Ibu bergerak bersama-sama dan mari kita menggerakkan bersama-sama untuk SMP Kepala Bayang Kalingan Surabaya. Oke, saya akhiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara kita hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Untuk diskusi pada hari ini, saya sangat mengapresiasi sekali, luar biasa dan keren. Terima kasih Pak Syahrul, karena beliaunya itu menyampaikannya itu runtun ya, mulai dari pendahuluan tadi sudah disampaikan, terus memberikan kalimat tumpang, terus memberi kebebasan kepada teman-teman semua untuk menyampaikan ide ataupun gagasannya yang tadi sudah Bapak Ibu tempel di post-it. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi diskusi pada hari ini itu rasanya itu seperti lokakarya di guru penggerak. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Semoga saja di kegiatan pada hari ini bisa membawa perubahan untuk kita semua, terutama di pembelajaran kita nantinya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih berpusat kepada murid kita. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dia selaku guru pengajar praktek Bapak Ibu. Ini guru penggerak yang luar biasa Bapak Ibu yang mendampingi sekolah-sekolah kita. Semoga amal ibadah beliaunya ya syarat substansinya itu sebagai catatan amal ibadah yang baik buat kita semuanya. Bapak Ibu juga begitu ya, tetap semangat menjadi guru ya, guru perubahan Bu SMP Kepala Bayang Kalingan. Insya Allah Bapak Ibu ya, yang lainnya itu antri dicatat oleh Gusti Allah di pada masa Bapak Ibu langsung dipanggil karena keikhlasannya
mengajar peserta didik dengan rela, Bapak Ibu, apalagi anak-anak kita ini anak-anak yang membutuhkan bimbingan, tuntunan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Itu Bapak Ibu. Untuk terakhir adalah penutup yang akan disampaikan oleh Bu Ustazah Bu Umi Maslahah. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Langsung doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Ibu Dian selaku pengawas praktik guru penggerak dari Rasyidul, yang berhormat Bapak Saudara SPD selaku Kepala SMP Malang Garinang Surabaya, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Malang Garinang Surabaya yang kami hormati dan kami banggakan. Sebelum kita selesai tahapan acara pagi pada saat sesi 1 untuk mengikuti acaranya Bapak Syarul. Sebelum mengikuti acara selanjutnya, kita tutup sesi satu ini ya dengan doa bersama-sama. Kebetulan semuanya beragama Islam kecuali berusaha, silahkan berusaha berdoa sesuai dengan agamanya berusaha. Kalau yang beragama Islam juga dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعلنا واولادنا وتلاميذنا من اهل العلم واهل الخير واهل العباده واهل الطاعه واهل بر الوالدين واهل قراءه القران ولا تسالنا ويكن من شر الخير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهون علينا في سكرات الموت ثم سلمنا الوعاء عند الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dan dosa para pemimpin di negeri ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat, berilah kepada kami kemudahan dalam mendidik anak-anak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami, anak-anak kami, murid-murid kami menjadi ahli kebaikan, menjadi ahli sedekah, menjadi ahli membaca Al-Quran, menjadi ahli berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada guru dan kepada agama nusa dan bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rezeki yang banyak, yang halal dan barokah untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemudahan kepada kami untuk menunaikan ibadah haji di Makkah dan di Madinah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala yang sudah kami lakukan selama ini, ya Allah, berilah berkah kepada kami, mudahan kepada kami untuk selalu menegakkan kebenaran, bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Senantiasa berucap dengan santun ya Allah. Berilah lisan-lisan kami untuk selalu berucap santun ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami selalu pendidik ya Allah, untuk menyayangi putra-putri kami, menyayangi murid-murid kami, dan melayani mereka dengan ramah ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami, berilah petunjuk kepada kami untuk menuju yang benar, menuju yang benar dan menuju yang benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mungkin kita foto bersama gitu.